Shalom Bapak Ibu Saudara, semua antusias hari ini, amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari sama-sama nyanyikan. Sirnalah segala kegelapan, kala kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatku, belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkan ku dari dunia ini. Kaulah Alfa hidupku di tanganmu. Oh, aku bebas dalammu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagimu. Mari tepuk tangan bersama-sama. Katakan belenggu, belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkan ku dari dunia ini. Kami nyatakan kau Tuhan dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Allah yang hidupku di tanganmu. Sing, oh, aku bebas dalammu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagimu. Kami percaya kau Tuhan, kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. 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 Sing, wow, aku bebas dalammu. Wow, jiwa ragaku kan menari bagimu. Wow, jiwa ragaku kan menari bagimu. Haleluya Tuhan. Kami percaya Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Di dalam segala keadaan, Kaulah Raja atas hidup kami. Dia pencipta semesta, memberi kehidupan layak ditinggikan. Tangannya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna, masyhur segala perbuatannya. Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku bersamanya.
Pencipta semesta, memberi kehidupan, layak ditinggikan. Oh tatanya, oh Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur sekali perbuatan, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari sama-sama nyanyikan. Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, bersama Dia, Raja semesta. Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja. Sing oh 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 oh. Sekali lagi. Haleluya Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada di sisi kami. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan, lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini.
jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Kami percaya. Syukur atas kuasa salibmu, tak terjangkau akal budiku. Thank you Lord, Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih Kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Bilur-bilur-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Sekali lagi, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Kami percaya penuh Tuhan, kami percaya penuh Tuhan. Kami aman di dalam-Mu, sebab Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kami percaya Tuhan, Kau mampu membuat segala hal. Kau mampu lakukan segala perkara di dalam hidup kami, di dalam setiap kami. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Yes, amin. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari nyanyikan lebih tinggi lagi. Oh.
Yesus, hanya Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Kau tetap Allah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat. Shalom Jemaat Gereja Mawar Sharon Regional Jatim, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia. Bagaimana kabar Anda? Kami kangen sekali untuk bisa segera beribadah bersama-sama dengan Anda. Tetap semangat, jangan menyerah. Tuhan Yesus menyertai Anda sekalian. Kami juga mengucapkan welcome home bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini. Selamat datang, ini adalah rumah kita, tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kami juga terus mendorong Anda untuk terhubung di dalam komunitas rohani yaitu CG. CG akan tetap berjalan secara online. Untuk informasi Anda bisa menghubungi Instagram gereja lokal Anda masing-masing. Dan kami juga mendorong Anda, bagi Anda yang mendapatkan jawaban doa, mendapatkan mujizat ketika mengikuti ibadah online ini, Anda juga bisa share, memberikan kesaksian yang membangun. Anda bisa kirimkan share Anda di Instagram gereja lokal Anda juga masing-masing. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kini saatnya kami memberikan persembahan kami berikan yang terbaik ya Tuhan untuk-Mu. Karena kami tahu ini menyenangkan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kabar gembira. Akan diadakan Eagle Kids Online Camp dengan tema Build Up, khusus anak usia 10-14 tahun. Pendaftaran paling lambat tanggal 17 Juni dan hanya bisa dilakukan melalui aplikasi GMS Church. Untuk informasi, hubungi 0821 6231 6000. Segera daftarkan putra-putri Anda karena kuota sangat terbatas. Terus ikuti firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan di streaming YouTube dan Instagram PS Lanitan. Berikut ini adalah jadwal firman dan doa minggu ini. Selasa 16 Juni 2020 pukul 7.30 malam bersama dengan seluruh leader, volunteer, dan seluruh CG Sidoarjo dialihkan dalam firman dan doa ini. Kamis 18 Juni 2020 pukul 7.30 malam bersama dengan Lumajang, Probolinggo, dan Bojonegoro. Jumat 19 Juni 2020 pukul 7.30 malam bersama dengan Madiun, Ponorogo, dan Magetan. Seluruh jadwal ini terbuka untuk umum dan ajak seluruh teman, keluarga Anda untuk mengikuti firman dan doa ini. Kelas online MSC 1 akan dimulai pada tanggal 20-23 Juni 2020 pukul 7 malam. Bagi Anda yang sudah mendaftarkan diri, akan dihubungi secara langsung oleh tim edukasi dari gereja lokal Anda masing-masing. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat melihat di dalam Instagram GMS Sidoarjo. Kelas online CGT 1 akan diadakan pada tanggal 27-28 Juni 2020 bersama dengan Pendeta Samuel Muji. CGT 1 ini diperuntukkan bagi calon sponsor maupun bagi para pemimpin, tim leader, coach, CGL, sponsor yang belum mengikuti atau belum lulus CGT 1. Pendaftaran dapat menghubungi gembala CG Anda masing-masing
dan dengan batas akhir pendaftaran adalah tanggal 22 Juni 2020. Jangan lewatkan ibadah online minggu depan. Anda dapat mengakses melalui gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus dan atau melalui YouTube GMS Sidoarjo. Dan ibadah ini dapat Anda akses sepanjang hari. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat infonya melalui Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda. Untuk persembahan dapat dilakukan melalui QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRJ Mawar Sharon. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan pesan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor telepon 096 6771 6771. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus dan sambil kita mempersiapkan di rumah masing-masing, kita akan naikkan sebuah pujian. Thank you Jesus. Thank you Lord. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari angkat tinggi roti di tangan kananmu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Setiap kali kami mengangkat roti ini Tuhan, kami ingat bahwa Yesus telah mati 2000 tahun lebih yang lalu untuk menyelamatkan kami. Saat kami mengangkat roti ini, kami tahu kami yang tidak punya pengharapan seharusnya. Kami beroleh pengharapan karena masa depan kami sudah dijamin oleh Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kebaikanmu. Sungguh kami merasa dikasihi. Kami merasa dilayakkan oleh karena Engkau mati bagi kami. Thank you Jesus. Seperti ada tertulis, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mengangkat roti ini kami juga mau katakan bahwa hidup kami telah ditebus oleh Tuhan. Kalau kami boleh hidup hari ini, kami hidup bagi Tuhan. Roti yang kita angkat, roti biasa. Tapi bukankah kita percaya waktu kita memakainya dengan iman? Anda dan saya bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu.
taruh tangan kirimu di dada. Thank you Jesus. Thank you Tuhan. Kami bisa merasakan kasih yang daripadamu. Sungguh kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Tidak ada satu kata yang bisa mewakili hati dan perasaan kami. Kami cuma ingin katakan thank you Jesus. For everything, buat semuanya yang Kau berikan buat kami. Thank you Jesus. Kau memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau memberikan nyawa. Padahal yang seharusnya kami binasa, kami beroleh hidup yang kekal. Oleh karena Engkau yang mati bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jagai kami Tuhan. Mari angkat tinggi cawan tangan kanan-Mu. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kami ditebus bukan dengan emas dan perak. Kami ditebus dengan darah anak domba Allah sendiri yang telah menguduskan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Cawan yang kami angkat memang berisi anggur biasa. Tapi bukankah kami percaya waktu kami meminumnya dengan iman? Kami bersekutu dengan darah Kristus yang sudah menguduskan hidup kami semua. Di dalam nama Yesus, mari kita minum. Thank you Lord Jesus. Mari kita bersyukur. Kibarara basyakara labara. Kibarara masyandara labayara lama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selalu Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Jadikan kami tawanan Roh-Mu Tuhan, supaya dimanapun kami berada, di situ kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjaga ku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan
dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari Anda semua yang mengikuti ibadah ini, kita bangkit berdiri. Hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Katakan, maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja, yang ku puja, hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku, yes Jesus, kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari semua angkat tanganmu, katakan, yang ku puja Tuhan, yang ku puja, hanya diri-Mu satu yang selalu setia. Yes Jesus, menopang dan menjagaku senantiasa. Ku
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami bahwa yang kami puja hanya satu, yaitu Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu mengasihi anak-anaknya. Betapa panjang kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hari ini kami tahu kami tidak sendirian. Engkau adalah Allah yang menopang, Engkau adalah Allah yang menjaga setiap kami. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, Engkau yang memegang kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu bawa kami dekat, bawa kami melekat akan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu hidup kami tidak bisa berjalan maksimal tanpa Engkau ada di dalamnya. Kami perlu Engkau Tuhan. More of you, more of love. Lebih dari kasih yang kami inginkan, kami ingin kasih yang daripadamu. Kami perlu Engkau Tuhan. Jamah kami ya Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan mendengar firman, Tuhan terangi kami, supaya ketika firman ditabur dalam kami, firman itu boleh mengubahkan kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami, termasuk juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau sendiri memberikan hikmat, wahyukan apa yang Engkau mau dalam kami, sehingga anak-anak-Mu diubahkan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya kami akan menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang siap, semua yang antusias katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Lebih meriah lagi dimanapun Anda berada. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, rasanya gak sabar untuk ketemu secara langsung dengan Anda semua. Ya ini sudah gak tahu ini minggu yang keberapa kita gak bisa bertemu secara langsung. Tapi kami selalu berdoa buat Anda semua. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal melimpah dalam kehidupan Anda dan kita semua yang ada di sini juga. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk terus dalam seri pengajaran menang atas masa krisis. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu saya khotbahkan ini adalah sambungan dari khotbah yang ada di sekarang ini. Karena kita tahu kondisi situasi masih belum berubah, tapi kita percaya bersama Tuhan kita pasti menjadi lebih dari pemenang. Katakan amin. Ya, mari kita buka di dalam Amsal pasal 30 ayat 24 seperti kitab yang kita baca di beberapa waktu yang lalu. Kita akan baca dari kitab yang sama, Amsal 30 ayat 24. Perhatikan, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Beberapa waktu yang lalu kalau Anda masih ingat, saya khotbahkan ini tentang semut ini. Dan saya tidak akan mengulanginya lagi di sini. Dikatakan juga pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Kita juga pernah dengar ini tentang pelanduk. Ya, dan saya juga tidak akan khotbahkan ini. Dan dikatakan belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Dan ini yang kita akan bahas. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ini menarik sekali. Saya mau tanya sama Anda semua, mungkin Anda jawab tapi saya mungkin nggak bisa dengar. Tapi saya pasti percaya bahwa nggak ada di rumah setiap orang yang mendengar khotbah ini yang rumahnya nggak ada cicak. Coba ada yang nggak ada cicak angkat tangan? Saya yakin nggak ada yang angkat tangan. Kenapa? Karena cicak ada di mana-mana. Cicak adalah binatang, mau di rumah rakyat terkecil, bahkan di istana raja, cicak ada. Dan ini yang menarik saudara, kenapa kita belajar tentang cicak? Judul dalam topik khotbah ini adalah menjadi lebih dari pemenang dalam segala keadaan. Saya ulangi lagi, menjadi lebih dari pemenang dalam segala keadaan. Ini menarik sekali, katanya cicak itu lahir di zaman purbakala. Ya. Kalau kita bicara purbakala, artinya cicak lahir di zaman juga ada yang namanya dinosaurus. Mungkin cicak di waktu itu size-nya mungkin nggak sekecil sekarang, mungkin lebih besar. Mungkin karena Tuhan tahu bahwa orang tak banyak yang jijik dengan cicak, maka lebih baik size-nya dikecilin. Kalau besar bahaya, ya nggak ada yang berani pulang ke rumah. Tapi yang menarik adalah kalau dibandingkan dengan dinosaurus, adalah sebuah binatang yang sangat kuat. Kita tahu bahwa dinosaurus adalah binatang yang paling ditakuti di zamannya. Tapi
yang luar biasanya, di zaman sekarang, dinosaurus sudah punah. Bahkan dikatakan berjuta tahun yang lalu, dinosaurus sudah punah. Sedangkan cicak, yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya mungkin tidak memakan daging seolah-olah, tapi dia makan daging, tapi dalam bentuk kecil juga. Tapi yang menarik adalah, kehidupannya ada sampai sekarang. Nah ini yang kita perlu belajar tentang cicak. Apalagi di dalam situasi dan kondisi krisis yang ada seperti hari ini. Kita perlu menerima firman, di mana firman itu bisa membangun kita. Katakan amin. Ya, katakan amin. Ya, coba kita baca sekali lagi. Dikatakan begini. Cicak ayat 28 yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Pertanyaannya begini, apa yang membuat cicak itu ada sampai sekarang? Apa yang membuat cicak itu eksis ada di mana-mana? Ya, dia ada di rumahnya si A, dia bisa juga di rumah si B. Mungkin kita nggak pernah bisa masuk ke rumah ke istana presiden. Cicak ada di istana presiden. Apa yang membuat dia selalu ada di dalam segala situasi, dalam segala kondisi, segala zaman? Dia tetap ada. Apa yang membuat cicak itu tetap ada? Kita akan belajar ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat Anda semua. Belajar tentang cicak. Yang pertama, apa yang menjadi rahasianya? Karena cicak punya kemampuan untuk beradaptasi. Ini yang menarik. Ya. Dia punya kemampuan untuk beradaptasi. Mau musim dingin, sekalipun dia nggak punya selimut. Mau di musim panas, sekalipun dia nggak ada AC mungkin. Dia tetap ada. Kenapa? Karena cicak punya kemampuan untuk beradaptasi. Saudara perhatikan. Kalau kita tidak bisa menerima perubahan yang ada di dalam kehidupan ini, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya terobosan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena orang nggak mengalami terobosan karena dia nggak mau membuka dirinya lebih lagi. Orang lebih suka dengan sesuatu yang terus ada, gitu ya. Tapi begitu disuruh berubah, orang jarang mau. Kenapa? Karena kita nggak pernah siap dengan yang namanya perubahan. Banyak orang gak siap dengan yang namanya perubahan. Ada banyak orang terlalu idealis dan sukar untuk diubahkan. Suka atau enggak suka. Kalau Anda lihat keadaan zaman sekarang ini zaman cepat sekali berubah. Anda kalau punya handphone baru beli hari ini, tahun depan handphone kita sudah tertinggal. Karena selalu ada sistem yang baru. Selalu kameranya akan diperbarui menjadi kamera yang lebih besar secara pikselnya. Selalu ada perubahan. Dan kalau hari ini kita mau survive, kita mau menang di dalam segala situasi, Anda dan saya harus bisa beradaptasi. Katakan amin. Anda dan saya harus bisa diubahkan. Ya, kalau dulu orang punya toko bisa sukses, sekarang orang punya toko belum tentu sukses. Kenapa? Karena sekarang kalau kita cuma punya toko secara fisik gedung, maka apa yang kita jual itu akan terbatas. Karena terbatasnya adalah karena kita cuma menjual di sekitar kita. Sedangkan zaman sekarang, orang nggak perlu toko secara fisik. Orang bisa beli barang, saya ada di Sidoarjo, saya bisa beli barang di Jakarta. Saya bisa lihat barang di Jakarta, saya bisa bandingkan bahkan harganya. Jakarta Utara harga berapa, Barat harga berapa, Selatan harga berapa, atau di Surabaya harga berapa. Mana yang paling murah? Ini adalah zaman yang berubah. Kalau kita nggak mau berubah, maka kita akan tertinggal, saudara. Kalaupun tertinggal masih lebih mending daripada kita menjadi terhilang. Karena perusahaan kita menjadi bankrupt. Karena semua orang banyak yang naik, kita menjadi turun karena kita nggak siap dengan adaptasi. Nah, kita perlu belajar ini, katakan amin. Pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa beradaptasi? Anda bisa catat, yang pertama adalah selalu terbuka untuk sesuatu yang baru. Dengan kata lain, belajarlah untuk sesuatu yang baru. Zaman sekarang informasi mudah didapat. Kadang kita untuk masuk memulainya aja yang susah. Makanya harus punya hati terbuka. Aku mau di-upgrade lebih lagi. Aku mau lebih lagi. Saya ingat seorang teman berkata ke saya, kalau kita nggak mau berubah Sam, kalau kita nggak mau di-upgrade diri kita, maka jangan-jangan nanti kita yang sudah berusia, kita kalah sama yang muda-muda. Karena yang muda lebih kreatif. Saya dorong sama Anda semua. Selama ada nafas di hidup kita, artinya kita masih punya waktu untuk belajar. Kembangkan diri kita lebih lagi. Di masa-masa kita nggak boleh kemana-mana nih, upgrade diri kita, perbesar kapasitas kita.
Kita bisa belajar dari teknologi yang ada. Sekalipun kita ada di rumah, kita bisa belajar, kita bisa melihat apapun. Ini waktunya kita memperbesar kapasitas kita dengan belajar sesuatu yang baru. Katakan amin. Bagaimana kita bisa beradaptasi? Perhatikan yang kedua, jangan pernah berkata tidak bisa. Kadang orang kalau tanya, kenapa kamu gak mau berubah? Gak bisa. Kenapa? Sulit. Kenapa? Ya gak bisa. Makanya jangan pernah ada kata tidak bisa. Anda harus katakan, saya bisa. Apalagi ada Tuhan. Bersama Tuhan saya bisa. Pasti bisa. Ini yang harus ditanam di hati kita. Katakan amin. Yang ketiga, bagaimana bisa beradaptasi? Harus optimis. Yang keempat, bagaimana bisa beradaptasi adalah konsisten untuk mengerjakannya. Kalau kita mau beradaptasi, pertama kali memulai akan sulit. Sama dengan orang kalau suruh bertepuk tangan, kalau ada tepuk tangan di rumah gitu ya, tiba-tiba langsung eratkan tangannya. Ya, coba erat, ayo kita belajar ya, siapapun Anda, coba tepuk tangan, ayo agak cepat. Eratkan tangannya. Nah, perhatikan, ibu jempolnya ada di mana? Yang di kiri atau yang di kanan yang di atas? Katanya yang kalau ibu kirinya yang di atas, katanya itu memang lebih sukses daripada yang kanan di atas. Ya, enggak saya bercanda. Ya, karena saya ada di atas kirinya. Ya. Coba, sekarang tepuk tangan lagi. Dan siap-siap nanti kalau saya suruh melipat tangan lagi, eratkan tangannya, itu langsung ibu jempolnya ganti dari yang biasanya. Oke? Eratkan tangannya. Nah ya, sekarang saya ada di kanan. Bisa berubah enggak? Bisa berubah enggak? Bisa. Enak enggak? Enggak enak. Karena kita biasa dengan yang, kalau saya biasa jempol yang di kiri yang di atas. Begitu taruh yang di bawah, yang kanan di atas, bisa berubah. Tapi enggak enak. Tapi yang enggak enak ini kalau kita konsisten melakukannya, terus lakukannya. Lama-lama enggak ada bedanya kok. Dengan yang kiri di atas atau yang kanan di atas. Karena apa? Ketika itu konsisten dilakukan, maka itu menjadi sebuah karakter. Ayo, saya dorong Anda semua, belajar kayak cicak. Harus punya kemampuan beradaptasi. Perubahan itu selalu akan ada. Zaman ini tambah modern. Kita sendiri harus tetap eksis. Bukan, karena kita perlu makan, kita perlu berkembang, kita perlu sukses di kemudian hari. Makanya kita perlu beradaptasi. Situasi boleh berubah apapun, tapi kita terus melangkah. Katakan amin. Ya, kalau hari ini situasinya juga berubah, biasa kita kerja di luar, sekarang kita disuruh di rumah. Jangan malas saudara. Belajar sesuatu yang baru. Anda tidak harus jualan dengan Anda keluar. Kalau Anda mau belajar online sedikit, Anda bisa jualan di rumah Anda. Anda tetap bisa menjalin koneksi di dalam relasi Anda bisa tetap meeting sama mereka sekalipun mungkin kita nggak bisa ketemu secara langsung, kopinya di rumah masing-masing, tapi it doesn't matter. Kenapa? Ya karena teknologi mendekatkan kita yang jauh. Tinggal kita cuma berkata bahwa aku mau beradaptasi. Kalau memang ini zamannya sudah berubah, aku mau terus diubahkan juga supaya aku bisa tetap eksis seperti cicak. Katakan amin. Ya. Apa yang menjadi rahasia cicak yang kedua? Kenapa dia bisa tetap ada? Dia menjadi umat, seolah-olah dia menjadi lebih dari pemenang dalam segala situasi. Selalu menjadi lebih dari pemenang. Yang kedua, karena cicak punya kesabaran. Ini yang menarik. Kenapa saya katakan kesabaran? Anda dan saya tahu bahwa cicak itu makanannya adalah nyamuk. Nyamuk adalah binatang yang bersayap. Dan kalau dia bersayap, bayangin kalau jadi cicak, apakah dia nggak bisa protes sama Tuhan? Kenapa makananku nyamuk? Harusnya makanan saya kan juga yang jangan bersayap. Saya kan nggak bersayap. Bayangin kalau rumah kita cicaknya bersayap, ya agak horor kayaknya ya. Bagi orang yang nggak suka sama cicak, horor banget. Itu makanannya nyamuk. Terus kapan dia makan? Masa dia perlu kejar nyamuk kemana-mana? Sometimes saya lihat cicak mengejar. Tapi kebanyakan yang saya lihat, cicak itu dikasih Tuhan hikmat. Hikmatnya di mana? Dia akan dekat dengan cahaya lampu. Karena nyamuk suka di lampu. Suka lihat sinar, dia mendekat. Makanya cicak berhenti di situ. Terus dia jadi patung, diam gitu. Saya bisa bayangin itu bagi kita mungkin waktu yang paling gak enak adalah waktu menunggu. Lah cicak itu punya kesabaran di situ. Ini yang menarik, yang kita perlu belajar.
Daripada kita berhenti bertanya kapan ini situasi berubah, kapan ini situasi berakhir. Kenapa kita tidak belajar bersabar sambil kita mengupgrade diri? Cicak itu diem, saya lihat diem gitu. Tiba-tiba nyamuknya mendekat. Begitu sudah mendekat, dia tahu bahwa ini peluangnya, langsung lidahnya keluar. Kenalah nyamuk itu. Kesabaran itu membuahkan hasil. Perhatikan, kenapa kita harus sabar? Bahkan Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Perhatikan kata-kata ini. Sabar itu berbicara bukan cuma menunggu waktu, tetapi tetap memberikan yang terbaik sekalipun belum melihat jawabannya. Saya ulang lagi, sabar itu bukan masalah menunggu waktu aja. Tapi sabar itu juga bicara kita terus melakukan yang terbaik. Terus produktif, terus bekerja yang terbaik. Sampai kita melihat hasilnya terjadi di hidup kita. Itulah sabar. Lalu katakan amin. Lalu katakan amin. Kesabaran akan membuat kita semakin matang atau dewasa di dalam Tuhan. Ya. Saat-saat seperti ini saya mulai enjoy ini, nggak tahu sudah minggu keberapa. Ya. Ini sudah bulan keberapa kita menunggu. Tapi saya mulai enjoy karena saya melihat ada banyak hal yang bisa saya kerjakan di waktu-waktu seperti ini juga. Ada waktu yang hilang, ada hal-hal yang hilang. Tapi ada hal-hal yang ditambahkan Tuhan yang baru di hidup saya. Tinggal kita belajar percaya saja waktunya tiba. Pasti waktunya tiba. Dan tidak cuma menunggu diam. Kita terus mengupayakan, kita terus berusaha. Kasih yang terbaik, kasih yang terbaik. Sampai kita melihat hasilnya. Katakan amin. Ya, kalau cicak yang nggak punya sayap bisa terus makan sesuatu yang bersayap, apalagi kita. Bukankah kita dikatakan kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi engkau hai orang percaya, apalagi kita. Tapi kalau kita hari ini dalam krisis, jangan-jangan bukan salah Tuhan. Jangan-jangan kita nggak mau berubah. Kita ngalami krisis bukan karena selalu tentang Tuhan. Memang kalau apa yang terjadi dengan situasi yang ada, ini bukan tangan manusia. Ini ada tangan yang lebih besar, yang bisa melakukan semuanya ini, yang mengizinkan mungkin kalau terjadi. Karena saya tahu Tuhan rancangannya selalu baik bagi kita. Tapi kalau Tuhan izinkan pun ini terjadi. Saya percaya kalau kita rajin, seperti yang kita belajar di masa-masa yang waktu itu tentang semut dan segala macam. Kita menyimpan apa yang sudah waktu dalam kelimpahan kita simpan. Saya percaya dalam masa krisis seperti ini, tidak mungkin kita juga mengalami krisis sampai terpuruk. Kita bisa jatuh tapi tidak akan tergeletak. Karena kita juga punya Tuhan yang selalu mengangkat kita. Tapi kita juga diberi hikmat sama Tuhan untuk kita bisa mengelola apa yang ada di hidup kita. Katakan amin. Ya, ayo saya dorong Anda semua, termasuk saya juga. Kita lebih bersabar lagi. Daripada cuma menunggu waktu dibuang secara percuma, lakukan yang terbaik, tetap produktif di masa-masa ini. Bangun, mungkin Anda bisa jualan melalui gadget Anda jualan, belum ada yang beli Pak, gak apa-apa, jangan berhenti. Terus, karena orang itu kalau sabar, dia terus produktif di dalam hidupnya, pasti ada hasil saudara. Katakan amin. Ya, yang ketiga, yang terakhir, belajar dari cicak, apa yang kita pelajari? Kenapa dia tetap bisa bertahan di masa-masa krisis? Yang ketiga adalah belajar dari cicak punya pengorbanan. Ya, tentang pengorbanannya. Anda tahu bahwa cicak itu untuk menyelamatkan nyawanya, sometimes dia lepaskan ekornya. Itu kalau kita bayangin ya, cicak itu pasti jangan bilang, ya cicak kan biasa. Itu ya pasti sakit lah. Sesuatu yang luka itu pasti sakit. Tapi cicak ini yang menarik, dia bisa melihat sesuatu yang lebih besar dalam kehidupannya. Makanya dia lepaskan apa yang kecil di bagiannya. Dia perlu lepas dan lepaskan. Bapak Ibu Saudara, situasi sekarang memang sulit. Mungkin kita perlu cut loss di beberapa area di hidup kita. Ya. Ada banyak orang mikir kapan bisa untung, kapan bisa untung. Daripada Anda cuma mikir, apalagi yang selalu melihat kerugian. Kok rugi, kok menyusut, kok hilang. Kalau Anda selalu fokus ke sana, maka Anda tidak akan pernah maju. Karena energi Anda yang harusnya dipakai untuk Anda maju, menjadi habis. Karena kita selalu melihat apa yang hilang di hidup kita. Belajar kayak cicak. Daripada kita tenggelam semua yang kita punya. Mungkin ada yang perlu di cut loss saja lebih baik.
Apa yang perlu dikorbankan, korbankan. Mungkin apa yang dikorbankan? Mungkin sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan, tapi keinginan. Gak apa-apa, taruh dulu, cut dulu. Situasi seperti ini, Anda harus bijak menggunakan keuangan yang ada. Situasi seperti ini, Anda mungkin bisa cut apa yang perlu di-cut di dalam kehidupan Anda. Supaya menyelamatkan seluruh yang ada, yang Tuhan percayakan. Mungkin itu bicara perusahaan kita, atau apapun, cut. Bila perlu cut. Daripada Anda mempertahankannya, tapi Anda menjadi terhilang. Apa yang Anda punya semuanya menjadi lenyap. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu enggak? Perhatikan ini. Kadang ada orang yang menghemat yang kecil, tetapi mengorbankan yang besar. Bertahan dengan egonya, sayang. Karena Anda lihat yang kecil itu yang akan hilang. Justru ketika Anda bertahan dengan itu, maka semua yang kita punya menjadi hilang. Korbankan. Saya nggak tahu apa yang bisa kita korbankan di saat-saat seperti ini. Tapi yang penting, kabar baiknya adalah kalau kita masih hidup, kalau kita masih bisa sehat, kalau kita masih ada nafas di hidup kita ini, artinya kita masih bisa maju lagi. Apa yang hilang di hidup kita akan kita bisa raih kembali. Tapi saat seperti ini, jangan pikirkan apa yang hilang. Sudah yang hilang, belajar untuk melepas, let go. Karena kita percaya, Tuhan, daripada aku cuma pusing memikirkan apa yang hilang. Ini waktunya aku bangkit. Ini waktunya aku melangkah. Ini waktunya aku menjadi lebih dari pemenang. Aku akan keluar dari zona nyaman ini. Aku tidak akan lihat apa yang hilang. Karena aku tahu nanti ketika masa ini berakhir, ketika situasi mulai membaik lagi, maka apa yang hilang aku akan pegang kembali. Tapi saat ini apa yang bisa aku kerjakan adalah aku mengurangi apa yang tidak perlu di hidupku. Buang apa yang tidak berkenan. Ambil semua Tuhan. Supaya aku terus bertambah lebih baik lagi di hadapan Engkau. Kalau kita bisa lakukan ini, maka saya percaya krisis ini tidak menjadi akhir hidup kita. Tapi krisis ini menjadi peluang bagi kehidupan kita. Akan banyak berkat-berkat Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Kalau cicak, binatang yang lemah ini, ada di mana-mana, dia bisa eksis dimanapun. Apalagi kita. Karena kita ini umat lebih dari pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Ya, ayo kita belajar apa tadi? 3 poin tadi tentang cicak. Yang pertama, kenapa dia tetap eksis? Yang pertama adalah dia punya kemampuan beradaptasi. Yang kedua, cicak apa? Masih ingat? Punya kesabaran. Ya, sabar itu suwe. Ya, ada yang bilang subur soalnya di sana. Sabar itu suwe dalam bahasa Jawa. Artinya sabar itu lama, panjang. Berhenti bertanya kapan, sampai kapan. Terus produktif aja, produktif. Karena Anda nggak pernah tahu kapan masanya, tiba-tiba apa yang Anda tabur itu, tiba-tiba berbuah. Apa yang Anda tabur itu tiba-tiba berlipat ganda. Konsisten di dalam menabur yang baik. Konsisten untuk upgrade, nggak usah tanya sampai kapan. Sudah, percayalah, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita semua. Katakan amin. Dan yang ketiga tadi apa? Cicak, bicara tentang apa? Adalah belajar tentang pengorbanan. Ya, apa yang perlu di-cut dulu. Cut. Apa pengorbanan? Apa waktu-waktu yang kita buang dengan santai-santai hari ini? Mungkin perlu cut hari ini. Bangun hidup Anda untuk lebih baik lagi. Ayo bangun. Kalau dulu mungkin gampang cari uang, gampang dipromosi segala macam. Hari ini nggak gampang, nggak apa-apa. Cut apa yang nggak perlu, terus melangkah, keluar dari zona nyaman. Dan saya percaya, kita pasti akan keluar dari zona krisis ini untuk menjadi lebih dari pemenang. Katakan amin. Ya, mari kita akan berdoa. Saya undang semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau setiap waktu di hidup kami. Hari ini jamah kami ya Roh Kudus. Kalau cicak, binatang yang kecil tetap bisa eksis dimanapun. Dia bisa ada dimanapun juga. Dia bisa ada di rumah kami, di orang yang paling kecil dia juga bisa ada di rumah istana raja. Apalagi kami biji matamu. Situasi mungkin tidak menentu, tapi kami tahu ini waktunya kami nggak cuma tinggal diam, ini waktunya kami terus melangkah, ini waktunya kami terus berproduktif, kami terus melakukan yang terbaik. Karena kami tahu ada masa kami nggak cuma ada di lembah, tapi kami akan dibawa naik kembali. Kami akan menemukan jalan keluar. Bahkan kami tidak akan cuma kembali seperti dulu. Kami akan ditambahkan. Yang pernah kami dapat, kami akan ditambahkan lebih lagi. Karena kami menjadi orang-orang yang dalam situasi yang paling buruk sekalipun.
kami tetap menjadi orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Maka kami percaya pemulihan, terobosan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kupuja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menopang dan menjaga ku senantiasa. Biar hidupku Tuhan, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Katakan yang kupuja, yang kupuja hanya dirimu satu, yang selalu setia. Yes Jesus, Menopang dan menjaga ku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Yang kupuja, yang kupuja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menopang kami, menopang dan menjaga ku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Katakan karena dirimu, karena dirimu dan kemurahanmu, karena dirimu dan kemurahanmu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Mari sembaria ibarararararara bayaralaba, ibarararararararabu, ibar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 aba, syararararararararabu. Kami perlu Engkau ya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, ajar kami ya Bapa. Ibar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 abu. Ibararararararararabu. Ibararararararararabu. Syararararara. Ibararararararararabu. Kami percaya pemulihan akan terjadi. Haleluya.
Ibarararararararara masende. Ibararararararamo. Kibarararararara masende. Kibararapayarapayar. Thank you Lord Jesus. Korabayaralabayaralama sandaralama. Sikirebekandaralama yaralama. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu. Ini waktunya kami mau diubahkan. Ini waktunya kami di-upgrade lebih lagi. Kalau Cica bisa bertahan dari dulu sekarang, dan mungkin dia sampai akan datang, dia masih ada Cica. Apalagi kami anak-anak-Mu. Hari ini waktunya kami berubah. Memang keadaan sudah berubah. Yang gak boleh berubah adalah firman-Mu Tuhan. Tapi kami harus diubahkan, karena kami gak sempurna. Ada banyak hal-hal yang harus kami bangun lebih lagi. Ini waktunya kami mau diubahkan. Mungkin yang perlu adaptasi adalah komunikasi kami. Mungkin yang perlu adaptasi adalah cara berpikir kami. Kami siap di-upgrade lebih lagi. Kami siap diubahkan lebih lagi. Kami mau ya Tuhan. Kami gak mampu. Kami memang terbatas. Tapi kami tahu kami punya Allah yang tidak terbatas. Engkau yang akan memampukan kami. Bagian kami adalah terbuka hati kami. Bagian kami terbuka pikiran kami. Supaya Allah bisa bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami. Bukankah janji-Mu bahwa kami adalah pelita. Pelita selalu ada di atas. Dia akan menerangi semua orang. Dan ujung hidup kami adalah membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Oleh sebab itu kami mau diubahkan lebih lagi. Jamah kami ya Tuhan. Ubahkan kami. Jadi seperti yang Kau mau. Jadi seperti yang Kau mau. Ubahkan kami Tuhan. Bentuk diri kami Tuhan. Seperti yang Kau mau. Seperti yang Kau ingini Tuhan. Kami mau diubahkan. Kami mau ditambahkan. Upgrade kami ya Tuhan. Kalau ada yang perlu kami korbankan, kami mau korbankan. Dalam nama Yesus kami tidak lihat apa yang hilang. Kami tidak lihat apa yang kurang. Yang kami lihat adalah janji Tuhan di kehidupan kami. Karena kami percaya kami akan naik terus. Kami akan menjadi lebih dari pemenang. Kami akan menjadi kepala bukan ekor. Yes, we believe. Kami percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kibarara bayarlah, beri kami juga hati yang sabar Tuhan. Sabar untuk melihat janji-Mu digenapi. Sabar bukan berarti kami cuma menunggu duduk diam. Tapi sabar itu kami terus produktif. Kami terus melangkah. Kami terus mengusahakannya. Sampai melihat janji-Mu terjadi di hidup kami. Kami mau Tuhan. Mari siapa yang mau angkat tanganmu. Mari sembah Dia. Kibarara percaya Engkau Tuhan. Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Angkat tanganmu jemaat. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau
janji. Mari semua angkat tanganmu sekali lagi, katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Yes, we believe. Menepati janji-janjimu. Berikan tepuk tangan kita sekali lagi. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Kami percaya kami sudah menerima janji-Mu Tuhan. Sekalipun kami belum memegang dari tangan kami, tapi dari hati yang percaya, dari mulut yang mengaku, janji itu akan digenapi dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi lebih dari pemenang. Kami akan keluar dari zona krisis ini. Bukan cuma keluar dengan bertahan, tapi keluar dengan kemenangan gemilang. Karena kami tahu kami punya Allah yang hidup. Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Urapi mereka, jamah mereka. Aku percaya janji-Mu ya dan amin atas mereka semua. Kalau mereka sakit hari ini Tuhan, jamah mereka, sembuhkan ya Tuhan. Apapun penyakitnya, aku berkata dalam nama Yesus, jadilah sembuh saat ini juga. Dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus menjamah hidupmu. Dan kalau hari ini ada orang-orang yang terpuruk dengan ekonominya Tuhan, ubahkan hati kami, ubahkan hati kami. Karena kami tahu selama masih ada nafas, artinya ada pengharapan. Selama ada nafas, kami tidak mau berdiam, kami tidak mau menangisi diri kami, tapi kami mau terus melangkah. Kami percaya saat kami bergerak, saat kami melangkah maju, maka berkat Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Urapi ya Tuhan, di masa-masa seperti ini, buat kami semakin harmonis suami istri. Pernikahan-pernikahan menjadi dipulihkan, pernikahan-pernikahan menjadi pernikahan yang semakin cinta satu dengan yang lain. Dan hamba melihat ada banyak pemulihan terjadi, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Di waktu-waktu ini, Tuhan, aku melihat ada banyak jamahan Tuhan bekerja. Hati Bapak kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapak. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, urapi Tuhan, urapi. Justru di masa-masa ini kami akan melihat banyak laporan-laporan kemenangan akan terjadi. Banyak pemulihan, banyak kesembuhan. Dan aku percaya banyak terobosan yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima berkat ini, sidang jemaat yang terkasih, terima urapan Allah, damai yang melampaui segala akal, kasih setia dari Yesus Kristus namanya, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menolongmu, mengurapimu, memimpinmu dalam setiap kebenaran yang ada. Takutlah akan Tuhan, hidup seperti yang diperintahkannya, maka apapun yang kau pegang, dibuatnya berhasil. Diberkatilah engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.